Salam. Horas madita sudah selama hari Minggu di son kami sian kategorial pengumuman ina Kamis patuduhon kreasi nami bahwa nadoh kami mengalului dana untuk pesta gotilon doho pesta kesehatan. Jadi amanginang doa anak nami na poso bulung tapasahak ma di bagasan las niroha. Mau lihat mari kita sudah.
Tes. Shalom. Tes. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita saat teduh dimulai. Saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyinya: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan, penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu ini terambil dari 2 Korin pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsori. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Demikian epistel untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis. Lagu pujian dari Amahuria.
Mari kita dengarkan warta gereja kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 16 Oktober 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah menjawab setiap pergumulan. Yang kedua, kelompok KOR di Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Jam 7.30 Ina Deborah, Ina Hana, Ama Jericho. Pukul 10 Ina Kamis, Ama Huria, NHKBP. Pukul 15 Ina Esther, Ama Salom, Remaja. Yang ketiga, Kebaktian Setor. Kebaktian Setor di hari Selasa tanggal 18 Oktober di sektor Nazaret. Keluarga seluruh sektor Nazaret. Sektor Judea di keluarga Nyonya Manik Bormanulang, Jalan Dahlia, Komplek Angkatan Darat. Di sektor Roma di keluarga calon situa ISM Siagian, Baru Tambunan, Jalan Berlian, nomor 2, RT 9 RW 22. Efesus, Korintus, Op. Sektor kanan di keluarga J Putar-Putar, Baru Simanjuntak, alamat Perumrosa Garden, Blok G nomor 3. Di hari Rabu 19 Oktober 2022 di sektor Sion di keluarga P Pandiangan, Baru Sinaga, alamat Jalan Bakti Abri, sekalian penghiburan. Sektor Betania di keluarga M Sianipar, Baru Purba, alamat Komplek Depen RRI. Filipi, keluarga El Manulang, Baru Simbolon almarhum, alamat Komplek Permata Jasindo, Blok 5 nomor 1 Mekarsari. Di Galatia di keluarga UR Siagian, Baru Simbolon, alamat Jalan Anggur 1 nomor 17. Sektor Kolose di keluarga J Simangunsong, Baru Silitonga, alamat Gang Masjid. Di sektor Bethlehem, Op. Yang keempat, kegiatan Pesta Kotilon dan Tahun Kesehatan dari sektor dan kategorial. Kegiatan Pesta Kotilon dan Tahun Kesehatan di Minggu tanggal 23 Oktober 2022, yaitu sektor Betania di kebaktian 7.30 dan kategorial Inahana di kebaktian pukul 10 WIB. Yang kelima, mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keenam, warta pemberkatan nikah, warta kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Sahat Perlindungan Tampu Bolon, anak dari Bapak Tangkas Tampu Bolon almarhum Ibu Rusmei Napitupulu, alamat Jalan Kemang RT 3 RW 10 nomor 21 Tapos, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, sektor Efesus, dengan tunangannya Pipi Hotmiani Sidauruk, putri dari Bapak Maridin Sidauruk almarhum Ibu Minar Boru Sidabuke, alamat Jalan Kelapa Hibrida Utara 7 Blok GCS nomor 30 sektor 6 Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Jemaat HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis.
Reso Cimanggis pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 masuk pukul 9.30. Yang ketujuh, ibadah puncak tahun kesehatan dan syukuran ulang tahun ke-10 distrik Deboskap. Di minggu hari ini diadakan ibadah puncak pesta tahun kesehatan dan syukuran ulang tahun ke-10 HKBP distrik 28 Deboskap bertempat di Ronatama Graha Convention Hall mulai pukul 9 WIB. Utusan dari gereja kita yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu dari kategorial ibu dan dipimpin oleh pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Yang kedelapan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap kita yang sudah mendonasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial mulai bulan Oktober 2022, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhaladu sektornya masing-masing. Yang kesembilan, pindah jemaat. Mulai di minggu kita hari ini sudah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Oloan Jonathan Lubis, Ibu Rosmawati Borgultom dengan 1 orang anak pindah ke HKBP Purwakarta. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 9 Oktober 2022 827 orang. Jemaat yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran 47 orang, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan majelis AKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 10 sampai 16 Oktober 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang ke-12, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak Rp2.375.000. Yang ke-13, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak Rp1.900.000. Keuangan gereja, kuria Rp18.742.000, pembangunan Rp4.705.000, pusat Rp1.461.000, amplop bencana alam Rp5.405.000, jumlah Rp30.313.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita?
Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang bapak yang hidup takut akan Tuhan. Suatu saat desanya senantiasa setiap hari diguyur hujan yang mengakibatkan desa itu mulai banjir. Karena banyak daerah di desa itu sudah mulai ditimpa oleh banjir ini, air sudah naik sampai dengan selutut dari orang-orang yang tinggal di desa itu. Maka pemerintah mengirimkan tim SAR untuk mengevakuasi orang-orang atau penduduk yang ada di desa itu. Tidak kecuali mereka datang ke rumah si bapak yang takut akan Tuhan tadi. Tim SAR mengajak si bapak untuk ikut bersama mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun si bapak yang takut Tuhan itu berkata, tidak usah, Tuhan akan datang menolongku. Tim SAR itu pun pergi. Naik, air semakin naik. Sekarang sudah sampai menggenangi rumah setiap penduduk. Si bapak itu sudah naik ke atas atap rumahnya. Tim SAR pun dengan perahu karet datang menghampiri dia, mengajaknya untuk ikut diselamatkan. Namun bapak yang takut akan Tuhan ini menolak. Dia berkata, Tuhan akan datang menolong. Dia ditinggalkan, mereka pergi. Air semakin naik, akhirnya seluruh bangunan tertutupi banjir. Dia naik ke sebuah pohon. Tim SAR dengan perahu karetnya datang sekali lagi menghampiri si bapak, memaksa dia untuk ikut. Dia menolak, berkata, tidak usah, Tuhan akan datang menolongku. Singkat cerita, si bapak yang takut akan Tuhan itu mati karena tenggelam. Setelah dia mati, di cerita yang lain dia sampai ke surga. Setelah dia sampai di surga, dia langsung komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang takut akan Engkau. Seluruh perintahmu kuhidupi, firmanmu kuhidupi. Mengapa ketika aku bergumul menderita, Engkau datang tidak menolong? Kau tidak datang menolong. Begitu dia menyampaikan keluh kesahnya dan kekecewaannya kepada Tuhan. Tuhan pun menjawab si bapak yang takut akan Tuhan itu dengan suara lembut. Anakku, 3 kali aku datang menolong melalui tim SAR itu, dan kau menolak. Bapak ibu, dari kisah ini kita lihat bahwa Tuhan ternyata bisa saja menggunakan orang lain sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan kita. Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk menolong kita di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang sama yang Tuhan kerjakan lewat Nehemia dalam nats ini. Tuhan memakai Nehemia sebagai alatnya untuk menyelamatkan orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yehuda yang berada dalam pergumulan yang dahsyat.
penderitaan yang serius. Pada saat itu Nehemia memang di teks ini sudah menjadi seorang bupati di tengah-tengah daerah Judea. Dia memimpin orang-orang Israel yang keluar dari pembuangan Babel. Kita tahu mereka terbuang selama 70 tahun lamanya. Pada zaman pemerintahan Raja Kores, orang Israel diizinkan pulang ke kampungnya Yerusalem. Maka orang-orang ini pulang sampai di Yerusalem. Pada saat itu semuanya hancur. Tembok Yerusalem hancur, bait suci hancur, semua tanah gersang. Mereka memulai semuanya dari nol. Orang-orang yang pulang itu memulai kehidupannya dari nol. Maka Nehemia dipakai Allah untuk mendengar dan menjawab seluruh keluh kesah dan juga pergumulan orang-orang yang memulai kehidupannya dari nol ini. Pada saat itu Nehemia memang difokuskan untuk membangun tembok Yerusalem. Nanti Esra difokuskan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Ketika dia sibuk membangun tembok Yerusalem ini, dia lihat orang-orang Israel dan Yehuda ini sudah mulai tidak bertenaga dan tidak semangat. Maka dia curiga ada apa dengan mereka ini. Maka dia berusaha mendekat dan dia akhirnya mendengar secara langsung dari orang-orang itu keluhan-keluhan mereka, pergumulan mereka, penderitaan mereka. Dan pada saat itulah nanti kita akan mengetahui bahwa telah terjadi sebuah pergumulan yang serius di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Pergumulan mereka sangat serius. Mereka punya banyak anak, gandumnya sedikit untuk diberi makan kepada anak-anak. Mereka sudah mulai bertani, menanam kebun mereka, tapi belum maksimal karena tanah-tanah masih tandus pada saat itu. Kemudian mereka tidak memiliki persediaan uang yang banyak yang bisa membeli gandum dan bisa membayar pajak yang tinggi. Maka pada situasi itu, mau tidak mau, mereka harus meminjam uang dari orang-orang kaya supaya bisa beli gandum, memberi makan anak-anaknya, mengatasi kelaparan, dan supaya bisa membayar pajak yang tinggi. Dan lebih parahnya lagi, mereka pinjam uang dengan syarat mereka dikasih dengan bunga yang sangat tinggi, yang tidak sanggup mereka bayar. Akhirnya apa? Orang-orang itu terlilit hutang, membayar bunganya pun tidak sanggup. Itu sebabnya mereka menjual harta pusaka. Mereka menjual tanahnya kepada orang-orang kaya. Mereka memberikan tanahnya, kebun anggurnya, kebun jaitunnya sebagai gadai. Mereka sekarang semakin miskin dan terpuruk. Untuk menebus tanah itu mereka tidak punya uang. Akhirnya mulai terjadi praktik perbudakan. Anak laki-laki dan anak perempuannya akhirnya menjadi budak. Demikianlah orang-orang Yahudi yang kaya mengeksploitasi orang-orang yang miskin. Orang-orang Yahudi yang kaya itu menghisap orang-orang miskin. Kita lihat tadi betapa terkejutnya dan marahnya Nehemia karena dia tahu ternyata yang mengeksploitasi, yang menghisap, yang membuat mereka menderita justru saudara-saudara sebangsanya sendiri. Bukan dari luar, dari dalam menjadi tantangan mereka yang paling besar. Bapak Ibu, kalau tantangan dari luar mungkin kita bisa memasang tembok setinggi-tingginya. Tapi apabila sudah tantangannya dari dalam itu sendiri, itu hanya tinggal menunggu waktunya. Lambat laun dia akan ambruk dan roboh. Demikian dalam persekutuan. Kalau dari luar kita ini bisa kompak melawan, tapi dari dalam ini, yang merusak di dalam ini, itu yang membahayakan. Lama-lama persekutuan itu bisa jadi hancur. Itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Mereka mengadu kepada Nehemia, dan Nehemia dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan mereka. Nanti kita akan tahu bahwa Nehemia memberikan pertolongan yang konkret, ada resolusi konkret, akhirnya mereka kembali hidup sejahtera. Maka kita lihat di sana
Sikap Nehemia yang pertama, dia sangat marah. Ini adalah sebagai gambaran Allah melihat tindakan kejahatan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dengan dosa dan kejahatan. Tuhan sangat marah terhadap kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak benar, selayaknya seperti yang diperbuat oleh umat Israel ini. Tuhan memakai Nehemia sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan mereka. Demikian juga ternyata kita pun, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, juga bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjawab pergumulan orang lain yang ada di sekeliling kita. Demikian sebaliknya, orang lain ini pun bisa Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menjawab seluruh pergumulan kita. Saya pernah melihat sebuah video ilustrasi. Ada sekelompok orang berkeliling mengelilingi sebuah kuali yang sangat besar dan dalam, penuh dengan makanan. Di sekeliling kuali yang penuh dengan makanan ini ada orang banyak yang berusaha untuk memperoleh makanan. Sekelilingnya itu orang-orang banyak itu dalam keadaan lemas, kelaparan, padahal di depannya ada makanan yang banyak. Mereka kesusahan karena apa? Karena masing-masing orang itu diberikan sebuah sendok yang sangat panjang. Maka ketika mereka mulai menyendok makanan dari dalam kuali itu, ketika mau mengarahkan ke mulutnya, makanan sudah jatuh karena sendoknya terlalu panjang. Hingga suatu saat di seberang sana ada seorang bapak yang terjatuh karena sudah sangat kelaparan. Maka orang dari seberang ini spontan, dia angkat itu makanan dengan sendoknya, dia arahkan ke mulutnya, bisa sampai ke mulut. Setelah itu mereka sadar, oh begini caranya. Masing-masing orang menyendok dan menyerahkan itu ke mulut yang lain. Demikian dari sana ke sisi ini. Akhirnya mereka kuat semua. Bapak Ibu, itu adalah contoh. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan orang lain pun bisa dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan kita. Hanya yang sekarang kita perlu memiliki atau mengingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, berempatilah. Berempatilah. Apabila kita melihat seseorang jatuh, dia menangis, kemudian kita berkata, kasihan ya, itu namanya simpati. Tapi apabila kita melihat seseorang jatuh dan menangis, kita datang ke dekatnya, menolong dia bangkit, itu empati. Maka empati jauh lebih mendalam dari simpati. Empati itu berawal dari kesediaan untuk mau mendengar. Dia mendekati, mendengari apa permasalahannya, keluhannya, kemudian dia tahu apa pertolongan yang bisa diberikan kepadanya. Itu yang diperbuat oleh Nehemia. Walau dia seorang pemimpin, dia seorang bupati, tapi dia bersedia mendengar. Sebelum dia bupati, dia itu bertugas sebagai juru minum Raja Artasasta. Dia adalah juru minum kesukaan raja pada saat itu. Maka apapun yang menjadi permintaan Nehemia pasti dikabulkan raja. Suatu saat raja melihat Nehemia bermuka muram. Kemudian raja bertanya, ada apa denganmu Nehemia? Mengapa wajahmu begitu muram? Apakah makananmu kurang? Kemudian Nehemia menjawab, aku bersedih melihat saudara-saudaraku yang menderita di Yerusalem. Mereka sedang berusaha membangun kehidupan dari nol. Mereka berusaha untuk membangun tembok Yerusalem, tapi mereka sekarang benar-benar kesusahan. Maka raja bertanya, apa yang bisa saya bantu? Nehemia bilang, utus aku menjadi penolong bagi mereka, untuk menjadi bupati di tengah-tengah mereka. Maka raja pun dengan cepat memberikan surat penugasan. Akhirnya Nehemia pergi. Pada saat itulah Nehemia bisa duduk mendengar dengan jelas seluruh pergumulan dan keluhan-keluhan umat Israel. Ada kesediaan dia mendengar, dan itu yang membuat dia mengambil suatu tindakan yang saya sebut tadi dengan sebuah resolusi konkret. Dia mengambil tindakan dengan berani,
langsung pada saat itu dia berani mengecam para pemimpin, para penguasa, orang kaya, orang hebat yang mengeksploitasi orang-orang miskin. Itu tindakan Nehemia yang secara nyata pada saat itu. Dan satu lagi, dia membuat komitmen yang dimulainya dari dirinya sendiri. Dia tahu pergumulan mereka adalah utang, membayar bunga, gadai, maka dia mulai dari dirinya sendiri. Dia mengatakan tadi di ayat yang ke-10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Jadi ini adalah wujud nyata empati. Ada kesediaan mendengar, kemudian dengan berani langsung bertindak, dan yang terakhir dimulai dari sendiri. Jadi tidak hanya omongan. Tindakan empati dimulai dari kesediaan mendengarkan keluhan dan pergumulan orang lain, kemudian berani mengambil tindakan yang dengan langsung, dan dimulai dari dirinya sendiri untuk membuat suatu resolusi konkret, tindakan yang nyata untuk menjawab pergumulan mereka. Maka empati harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Berempatilah. Yang kedua, jangan pakai berkat Tuhan untuk menindas. Orang-orang kaya Yahudi, mereka meminjamkan uangnya kepada teman-teman semarganya dan sebangsanya, tapi dengan bunga yang sangat tinggi, yang tidak sanggup mereka bayar. Ini adalah tindakan menyalahgunakan berkat Tuhan yang dia pakai. Ini bertentangan dengan ketentuan Tuhan pada hukum perjanjian lama, yang tidak bisa dilakukan oleh umat Israel, umat kudus, umat yang kepunyaan Allah. Mereka memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi yang mereka tahu mereka tidak sanggup untuk membayar bunga itu. Akhirnya mereka menggadaikan pusakanya. Menggadaikan pusaka adalah tindakan yang sangat dilarang dalam perjanjian lama. Hampir mirip dengan orang-orang Batak dan tradisi orang Yahudi. Sitok kado menjual artani benda pusaka nih manang tano tano parmargan warisan, dilarang. Maka Tuhan melalui Nehemia berkata, ini udah nggak betul lagi. Kemudian orang-orang kaya itu mengeksploitasi mereka lewat praktik perbudakan. Melalui sistem mereka melakukan perbudakan. Udah tahu orang itu tidak akan bisa membayar karena bunganya tinggi, maka mereka bilang, gadaikanlah tanahmu. Digadaikan tanahnya, mereka tidak bisa menebus gadainya lagi. Akhirnya mereka minta anakmu lah yang menjadi budak. Nah, di praktik perbudakan ini, budak mereka hargai dengan harga yang sangat rendah. Maka seluruh tindakan mereka hanya untuk memperkaya diri dan mencekik kehidupan orang-orang yang miskin. Hati mereka tega mengkomersialisasikan berkat-berkat Tuhan yang telah mereka terima hanya demi kekayaan mereka. Tuhan sangat marah dengan sikap yang seperti ini. Melalui Nehemia Tuhan sangat marah. Kata marah di sini di ayat 6 dikatakan bahwa itu adalah hati yang seperti api yang membara. Kata marah yang digunakan untuk Nehemia itu bagaikan hati yang disulut oleh api yang membara. Jadi benar-benar marah. Ini adalah sikap Tuhan terhadap tindakan-tindakan yang mengeksploitasi orang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada dia, yang membuat berkat-berkat Tuhan untuk menindas orang lain. Tuhan sangat membenci hal atau tindakan yang demikian. Bapak Ibu, ini bisa jadi peringatan Tuhan bagi kita semua, terkhusus yang ada tinggal di Indonesia ini. Kita lihat beberapa tayangan, para ahli-ahli ekonom sudah banyak mengambil sebuah diskusi ekonomi tahun 2023-2024 yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Indonesia akan mengalami dampak resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi 2 tahun yang lalu dan perang yang masih berjalan sampai sekarang. Maka kemungkinan tahun depan akan terjadi resesi ekonomi
makanan atau pangan akan langka, sumber energi juga akan semakin menipis. Maka ini peringatan yang lebih awal dari Tuhan bagi kita. Jangan menyalahgunakan berkat yang diberikan Tuhan padamu untuk mengeksploitasi orang lain. Karena apabila resesi ekonomi terjadi, akan sangat besar peluang orang kaya semakin kaya, orang miskin akan semakin mampus. Karena apa? Orang kaya akan beli aset yang banyak, kemudian dia akan memberi pinjaman kepada orang-orang yang miskin dengan bunga yang sangat tinggi. Dia akan cepat kaya. Ini peringatan firman Tuhan bagi kita lebih awal di tahun ini. Apabila itu kelak terjadi, ingatlah peringatan ini. Jangan menggunakan atau memakai berkat Tuhan untuk menindas orang lain. Tuhan sangat membenci itu. Sebaliknya, pikirkanlah kesejahteraan bersama dalam segala hal, dalam pergaulan, persekutuan, dalam ekonomi, harta, pekerjaan, apapun, makanan dan minuman atau apapun. Pikirkanlah kesejahteraan bersama. Ingat Tuhan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat. Yang ketiga, ini yang terakhir, mau menegur dan ditegur dan berubah. Mau menegur dan ditegur kemudian berubah. Setelah Nehemia marah, dia berpikir masak-masak. Di ayat yang ke-7 itu disebutkan, dia berpikir masak-masak. Ini contoh bagi kita Bapak Ibu. Boleh marah, boleh, tapi jangan asal hantam. Kalau kau marah, harus berpikir masak-masak. Jangan berhenti dalam kemarahan, harus sampai kepada tindakan memperbaiki kesalahan atau dosa itu. Itu yang ditunjukkan oleh Nehemia. Setelah dia marah dengan semarah-marahnya, disebut dia berpikir masak-masak. Dia mengambil suatu kesempatan, masa yang tenang, untuk mengambil sebuah tindakan yang benar. Maka jangan asal marah. Jangan marah tanpa judul. Jangan anak-anak nanti akhirnya buat stigma, mama ini marah aja, nggak tahu apa yang dimarahkan. Jangan. Marahlah dengan judul. Jadi kalau ibu bapak mau marah, buat dulu judulnya. Nah gitu. Judul, dia terlambat pulang ke rumah, jelas. Judul, dia melawan bapaknya, jelas. Jadi jangan marah tanpa arah. Harus marah dengan judul. Ngai bota manon jolo baik jujul na yang da mulon yang mangamuk kamu. Tu amat tabe mulon yang mangamuk kamu baik jujul na. Unang mula no namat tahun itor mangamuk kamu bingung amat teh. Nasalah baik na. Ujung na lau sih bana keluar. Dung keluar mana? Mangamuk sih kamu. Imana nih? Boleh didigi jebun. Lau sih. Kau nama digi gara. Mangamuk terus. Dah ngadong judul na. Kalau mau marah harus pakai judul. Membuat judul susah. Kalau anak-anak menulis skripsi, lihat, menulis judul aja hampir 1 semester. Jadi kalau neng membuat judul pengamol, berarti lemol nama untuk kamu mengamuk. Ya kan? Lem liling-liling nama mengamuk. Dang murah-murah abi mengamuk. Allah kalau mabit judul 1 semester. Ya. Berani menegur. Setelah dia marah, dia menegur orang-orang, penguasa, pemimpin, dia tegur dengan tidak rasa takut. Maka keberanian menegur ini harus menjadi bagian dari kebiasaan kita juga. Sebuah rumah tangga akan cepat hancur apabila orang tua sudah mulai diam di rumah. Apabila bapak dan ibu tidak mau peduli lagi dengan kesalahan anaknya, tidak mau marah lagi dengan ketidakbenaran anaknya, rumah itu akan lama-lama hancur. Apabila seorang ayah sudah diam dengan kesalahan anak, atau imani pasi emak ninna, itu lama-lama hancur. Mungkin saat itu tenang, tapi hati-hati bahaya. Suatu saat itu akan meledak dengan dahsyat. Maka harus mau menegur. Orang tua menegur anaknya, anak pun bisa menegur orang tuanya dalam porsi menghormati orang tua. Demi kebenaran, demi kebaikan. Kemudian mau ditegur. Mau ditegur, itu sejalan. Lihat umat itu, ketika Nehemia berbicara dengan lantang dan berani, tidak ada satupun yang membantah. Baik penguasa, pemimpin, imam-imam, rakyat, tidak ada yang membantah. Mereka diam dan
berusaha mengubah diri. Itu yang mereka sebutkan, kami akan kembalikan semua gadaian itu. Kami akan melunasi hutang-hutang mereka. Kami akan mengembalikan gandum apapun yang kami minta, yang kami tagih dari mereka. Tidak ada bantahan sedikit pun. Maka ketika kita ditegur, harus mau mengevaluasi diri, mau berubah, mengubah diri menjadi lebih baik. Ketika orang tuamu menegurmu, evaluasi di dalam diri, berubah, harus menjadi lebih baik lagi. Jangan buat perlawanan di dalam hatimu. Jadi orang tuamu sudah menegurmu dengan panjang lebar, kau sudah membuat benteng perlawanan di dalam hatimu, nggak akan masuk. Tidak akan terjadi perubahan. Umat itu mau ditegur dan mau berubah. Kemudian mengambil sebuah komitmen, kami akan melakukan persis seperti apa yang kau perintahkan, katanya kepada Nehemia. Dan demikian terjadi. Kemudian mereka berjanji menepati janji itu. Karena Nehemia bilang, kalau ada yang tidak menepati janji, dia akan dikebaskan dari rumahnya, dikebaskan dari hartanya, seperti aku mengebaskan lipatan baju ini. Jadi kalau baju ini dilipat begini, jadi dia membuat ilustrasi lipatan ini dikebaskan, ya, dikebaskan. Apabila orang-orang itu tidak menepati janjinya, maka demikian mereka akan dikebaskan dari rumahnya, dari hartanya, dari semua berkat yang ada padanya. Maka harus berjanji, mengiyakan semuanya itu. Dan jawaban mereka sangat luar biasa. Semua jemaah itu berkata, amin. Maka sekarang pun Bapak Ibu Saudara-saudari, katakan dalam hatimu, amin ya Tuhan, aku mau melakukan persis seperti firman. Semua jemaah berarti orang yang tertindas dan penindas. Itulah pemulihan sejati. Jadi bukan hanya satu kelompok yang diselamatkan, tapi seluruh. Semua umat itu akhirnya pulih. Orang-orang yang merasa tertindas akhirnya hatinya tenang, orang-orang yang menindas akhirnya ditegur dan berubah. Itulah pemulihan sejati. Maka Bapak Ibu, demikianlah cara Tuhan menjawab segala pergumulan umat itu. Kuatkanlah hatimu sekarang untuk memiliki ketiga sikap tadi. Berempati, tidak memakai berkat Tuhan untuk menindas, mau menegur, ditegur, kemudian berubah atau mengubah diri. Ketahuilah, Tuhan bisa saja sedang memakaimu untuk menjawab pergumulan anakmu, pergumulan orang tuamu, pergumulan istrimu, pergumulan suamimu, pergumulan orang yang ada di sampingmu itu. Dan terimalah, Tuhan bisa saja sedang memakai orang yang di sampingmu, suamimu atau istrimu, anakmu atau orang tuamu, untuk menjawab pergumulan. Demikian Tuhan senantiasa mau menjawab pergumulan umat yang dikasihinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menjawab segala pergumulan umat. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi bagian dari penderitaan dan pergumulan umat-Mu ini. Maka kami percaya oleh peneguhan firman-Mu, Engkau senantiasa bekerja, masih dan sedang bekerja terus untuk menjawab pergumulan kami. Bisa secara langsung daripada-Mu lewat mujizat, bisa lewat orang-orang yang ada di sekeliling, di sekitar kami, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kami duga. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menerima pertolongan-Mu, menerima jawaban-Mu dengan cara-Mu sendiri. Dan pakailah kami juga sebagai alat-Mu untuk menjawab pergumulan umat-Mu yang lain. Sehingga dengan demikian kami akan hidup sejahtera. Kiranya penuhilah hati kami, supaya kami memiliki hati yang empati kepada setiap keadaan yang dihadapi oleh orang lain di sekeliling kami. Dan senantiasa ingatkan kami, jangan kami menyalahgunakan berkat yang kami terima daripada-Mu untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain hanya demi kepentingan dan kekayaan kami sendiri. Dan Tuhan tolonglah supaya kami ini mau menegur kesalahan, kami juga mau ditegur akan ketidakbenaran,
dan mengambil sikap mengubah diri menjadi lebih baik sesuai dengan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua umat-Mu untuk mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membawa seluruh umat-Mu ini, jemaat-Mu yang ada di HKBP Cimanggis ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dalam setiap kehidupan pergumulannya, tolonglah mereka ya Tuhan. Engkaulah yang segera menjawab pergumulannya. Apapun yang menjadi kerinduan dari umat-Mu ini yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, nyatakanlah itu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita dalam 1 minggu ini, atas keberhasilan pekerjaan, pencapaian, sukacita di tengah-tengah kesehatan, keluarga, umur panjang. Ya Tuhan, ajarlah mereka untuk senantiasa mensyukuri itu dan dapat menggunakan seluruh sukacita itu untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul, berjuang karena persoalan ekonomi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, perilaku anak, suami, istri, ataupun ya Tuhan yang orang yang berjuang karena sakit penyakit yang mereka derita di tubuhnya. Tolonglah umat-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka dapat mengambil resolusi dari seluruh pergumulannya, dan mereka kuat, tetap tabah, percaya, berpengharapan bahwa Engkau akan menolong dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, biarlah kami berjalan dalam 1 minggu ini sesuai dengan tuntunan firman-Mu ini, karena pada saat itu kami dapat merasakan betapa dekatnya Engkau menolong kami dalam pergumulan kami. Dalam Yesus Kristus, dengarlah doa ini. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua dan persembahan amplop diakoni sosial.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.